Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 256. Melihat Ye-Shikai setuju, emosi Li Hua perlahan menjadi tenang. Ye-Shikai memandang rumah persembunyian itu. Sepenuhnya terbuat dari paduan titanium, jadi kekerasannya seharusnya cukup. Dr. Li, tolong berikan saya kartunya. Saya harus menangkap Zhao Rou sendiri. Kalian tetaplah di sini. Ye-Shikai mengambil kartu itu dari tangan Li Hua, membuka pintu, keluar dan segera menutupnya. Kemudian dia meninju monitor di sebelahnya dengan keras, hingga monitor tersebut langsung pecah. Dengan cara ini, orang-orang itu tidak dapat membuka pintu. Ye-Shikai berlari kembali ke jalan aman dan baru saja bertemu dengan petugas keamanan bersenjata itu. Lorong yang panjang dan sempit itu tampaknya tidak cocok untuk bersembunyi. Para penjaga keamanan itu segera mengangkat senjatanya dan melepaskan tembakan ke arahnya. Ye-Shikai mencibir. Peluru ini baik-baik saja bagi orang biasa, namun bagi para petani itu bagaikan iga ayam. Dengan langkah cepat, Ye-Shikai menghindar dengan luwes, dan peluru yang berterbangan itu hanya mengenai bayangan Ye-Shikai. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Mereka menghabiskan semua peluru di tangan mereka dan segera mengganti ke magasin baru, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Ye-Shikai. Dengan serangkaian gerakan, seperti air yang mengalir, Ye-Shikai bergegas maju dan datang tepat di depan seorang penjaga keamanan, meraih senjatanya, memutarnya dengan keras, dan memutar moncong senjatanya hingga bengkok. Tinju udara yang menghancurkan. Ye-Shikai mengerahkan seluruh tenaganya dan meninju kerumunan. Kekuatan internalnya yang kuat cukup untuk menghancurkan orang biasa. Hanya dengan satu pukulan saja, seluruh organ dalam tubuh orang-orang itu hancur berkeping-keping oleh tenaga dalamnya, dan mereka pun mati dengan darah mengucur dari seluruh lubang tubuh mereka. Ye-Shikai tidak punya waktu untuk bergaul dengan antek-antek ini, jadi dia segera meninggalkan laboratorium. Dia kebetulan melihat seorang wanita gemetar dan meringkuk di sudut. Saat Ye-Shikai melangkah maju, dia mendapati bahwa yang baru saja dia pukul sampai pingsan adalah Sekretaris Lin. Katakan padaku, kemana Zhao Rou pergi? Pada saat ini, Ye-Shikai tidak lagi peduli untuk menjadi seorang pria sejati. Dia mencengkeram keras Sekretaris Lin dan menariknya ke tanah. Dia pergi ke lantai bawah tanah ke-6. Sekretaris Lin berkata dengan gemetar. Ye-Shikai melihat ke arah lift di dekatnya dan memukulnya hingga pingsan dengan pisau. Ye-Shikai berlari ke tangga dan langsung menuju lantai bawah tanah ke-6. Ini adalah bagian terdalam dari pangkalan. Ye-Shikai percaya bahwa ini adalah konspirasi terakhir. Ye-Shikai telah mengetahui segalanya. Mothman dan Huatong Bridge merupakan drama yang disutradarai dan diperankan sendiri oleh Zhao Rou. Dia memerintahkan Qiu Feng untuk mengganti bahan-bahan yang berkualitas dengan bahan-bahan yang kualitasnya jelek dan meraup untung besar dengan menjual bahan-bahan yang kualitasnya jelek itu sebagai bahan yang bagus. Zhao Rou tentu saja menghasilkan banyak uang, tetapi dibandingkan dengan proyek HST, saya khawatir ini tidak ada apa-apanya. Jika ramuan itu dapat mengubah seseorang menjadi Mothman, maka itu adalah senjata biologis. Ye-Shikai yakin bahwa dia juga pasti memiliki penawarnya di tangannya. Ye-Shikai meninju kaca anti peluru di pintu dan bergegas masuk. Zhao Rou, keluarlah. Ye-Shikai berteriak keras, sambil menatap ke sekeliling yang kosong. Haha, Tuan Ye, saya benar-benar meremehkan Anda. Pada saat itu, terdengar suara perempuan samar-samar dari sudut. Ye-Shikai berbalik dan melihat Zhao Rou berjalan ke arahnya perlahan sambil tersenyum di wajahnya. Aku sudah merencanakan rencana yang sempurna ini sejak lama, dan kau benar-benar mengetahuinya. Bagaimana? Apakah kau tertarik untuk bekerja sama denganku? Zhao Rou tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun, seakan-akan dia akan mati. Sebaliknya, dia percaya diri dan tampaknya telah berhasil menguasai Ye-Shikai. Pokoknya, obatnya sudah dikembangkan, jadi bunuh saja para peneliti itu. Tuan Ye, kalau Anda bersedia bekerja sama dengan saya, kita bisa membagi keuntungannya menjadi 2. Zhao Rou menggigit bibirnya. Meskipun wanita di depannya sangat cantik, pada saat ini, dia benar-benar iblis. Keluar dari sini. Kau telah merencanakan dan merencanakan hanya demi uang. Apa kau masih punya rasa kemanusiaan? Ye-Shikai mengumpat dengan keras. Kamu salah. Ini bukan soal uang. Ini adalah misi suci yang diatur oleh Sang Guru, dan rencana Sang Guru sempurna. Zhao Rou tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit-langit, lebih seperti sedang menyembah sesuatu. Kalian sekelompok orang bodoh tidak tahu betapa sakralnya rencana ini. Sialan. Zhao Rou berteriak histeris, wajahnya muram, seolah-olah dia sudah gila.
Biro Keamanan Nasional akan menutup markasmu, jadi sebaiknya kau menyerah. Zhao Rou di depannya adalah seorang wanita gila, dan Ye Shikai tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Haha, apakah kau pikir kau bisa menangkapku? Zhao Ting tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dengan senyum aneh di wajahnya, dan berteriak, keluarlah, pembunuhku. Begitu Zhao Rou selesai berbicara, seorang pria kekar setinggi 2 meter berjalan keluar dari balik pintu. Zhao Rou mengeluarkan jarum suntik dari sakunya, tersenyum pada Ye Shikai, dan melemparkannya ke pria kekar itu. Pria itu menangkap jarum suntik dan menyuntikkan obat langsung ke lengannya. Ketika Ye Shikai melihat ini, dia ingin melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Haha, sebuah karya seni yang sempurna akan segera selesai. Zhao Rou tertawa keras. Di bawah tatapan kedua pria itu, urat-urat pria itu membengkak, dan segera, semua meridian menjadi hitam. Wajah dan tubuhnya juga berangsur-angsur menghitam. Tubuhnya terus mengembang. Tingginya awalnya 2 meter, tetapi akhirnya tumbuh menjadi 3 meter. Di belakangnya, sepasang sayap besar tumbuh, lengannya berbulu, telapak tangannya berubah menjadi cakar tajam, dan ada lapisan cangkang transparan di dadanya. Kepalanya juga menjadi tidak dapat dikenali lagi sebagai manusia, menjadi runcing, dan matanya menjadi lebih besar dan bulat, memancarkan cahaya merah darah. Manusia ngengat. Ye Shikai jelas merasakan bahwa manusia ngengat ini jauh lebih kuat daripada manusia ngengat sebelumnya, tidak hanya dari segi bentuk tubuh tetapi juga dari segi aura. Jie, Jie. Suara menyeramkan keluar dari mulut manusia ngengat. Wajah Ye Shikai tampak serius. Menghadapi manusia ngengat ini, dia sama sekali tidak berani ceroboh. Ketika dia memikirkan kematian Cheng Mei dan Sun Yu sebelumnya, Ye Shikai menjadi sangat waspada. Pergi dan bunuh dia. Begitu huaying milik Zhao Rou jatuh, Mothman bergegas menuju Ye Shikai. Kecepatannya sungguh cepat. Ye Shikai menghindar dengan tergesa-gesa. Di antara semua dewa utama, kecepatan Pluto adalah yang tercepat, tetapi meski begitu, tubuh Ye Shikai tergores oleh cakar manusia ngengat, meninggalkan jejak darah. Tinju pemecah udara. Ye Shikai mengumpulkan kekuatan batinnya, menggunakan 8 titik kekuatan batinnya untuk pukulan ini, yang mengenai manusia ngengat secara langsung, namun hanya mendorongnya mundur 3 langkah. Sang manusia ngengat kemudian langsung mencakarnya, dan Ye Shikai tidak dapat menghindar. Lengannya langsung terluka dan darah mengalir. Saraf dalam, Ye Shikai mengaktifkan saraf internalnya, dan kekuatan internalnya meningkat secara dramatis. Kekuatan Mothman ini sudah sebanding dengan dewa utama. Ye Shikai langsung menggunakan kartu trufnya. Rahasia Pluto, klon bayangan. Ye Shikai berteriak keras, dan lebih dari selusin sosok tiba-tiba muncul di lapangan kosong. Bab 257. Puluhan klon menyerang Mothman besar di depan mereka pada saat yang sama. Bahkan Zhao Rou pun ketakutan saat melihat pemandangan ini. Keterampilan utama klon bayangan adalah senjata rahasia yang diberikan kepada Ye Shikai oleh jiwa pedang, dan hanya Jiqian dan beberapa orang lainnya yang pernah melihat senjata ini. Sekarang Ye Shikai telah menembus tingkat keempat Sutra Kaisar Xuan. Dengan bantuan saraf internal, dia memiliki cukup energi untuk mendukung aktivitas klon. Sang manusia ngengat mengayunkan tangannya dan menggunakan anggota tubuhnya yang kokoh untuk menghalangi serangan klon-klonnya, tetapi 2 tinju tidak sebanding dengan 4 kaki, terutama pukulan nyata Ye Shikai yang mengenai kepala sang manusia ngengat tepat. Dalam situasi saat ini, Ye Shikai telah berada di atas angin. Hehe, hehe. Mothman mengangkat kepalanya dan meraung, tampak sedikit marah. Matanya menjadi semakin merah. Tiba-tiba dia mengangkat lengannya, dan cakar tajam di tangannya langsung menembus perut salah satu klonnya, menembusnya. Ye Shikai merasakan sakit di dantiannya. Setelah klon itu tertusuk, ia langsung jatuh ke tanah, lalu berubah menjadi kepulan asap dan menghilang di tempat. Setiap kali klon mati, Ye Shikai akan merasakan sakit. Mothman sangat kuat, dan para klon jelas bukan lawannya. Rencana Ye Shikai adalah membiarkan klon menciptakan peluang bagi tubuh asli untuk menyerang. Jie, Jie. Mothman mengepakkan sayapnya dengan kencang, menciptakan badai yang sangat dahsyat, lebih dahsyat dari badai-badai yang pernah ditemuinya sebelumnya. Beberapa klon tertiup badai dan terbanting ke dinding. Ye Shikai juga berjuang untuk bertahan. Haha, ini hasil eksperimen HST. Sekarang kamu tahu seberapa dahsyatnya. Zhao Rou berteriak gila di samping. Ye Shikai mengumpat dalam hati, mengatakan bahwa wanita ini benar-benar gila. Brengsek. Melihat klon berjatuhan satu demi satu, Ye Shikai juga merasa lelah secara fisik. Baik dalam melawan Crow People maupun 24 Master di daftar kegelapan,
klon bayangan selalu berhasil. Tanpa diduga, kini gagal. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, keterampilan apapun tidak ada gunanya. Kekuatan klon jauh lebih rendah daripada aslinya. Manusia ngengat di depannya ditutupi dengan cangkang di sekujur tubuhnya, terutama cangkang transparan di dadanya, yang bahkan lebih tidak bisa dihancurkan. Baiklah, baiklah, baiklah. Sang manusia ngengat tampak menjadi semakin ganas saat ia membunuh. Dengan setiap jatuhnya klonnya, gerakan Mothman menjadi lebih lincah dan aura pembunuhnya menjadi lebih kuat. Setelah klon terakhir tumbang, Yesike tak dapat menahan napas. Tenaga dalamnya telah terkuras habis. Sekarang dia terus-menerus menggunakan saraf-saraf dalamnya untuk memulihkan energi internalnya, tetapi manusia ngengat sudah dalam jangkauannya. Jia. Yesike menghindari gerakan fatal itu, dan pada saat yang sama, tendangan terbang juga dihindari oleh manusia ngengat. Yesike tidak mau menyerah dan melancarkan serangkaian pukulan ke udara, mendorong si manusia ngengat mundur beberapa langkah, namun dia langsung terlempar kembali oleh ayunan lengannya. Gaya bertarung yang menukar luka dengan luka seperti ini agak terlalu berat untuk ditanggung Yesike, karena manusia ngengat hanyalah perisai daging. Tuan Ye, apakah Anda baik-baik saja? Pada saat ini, sebuah suara yang dikenalnya terdengar di pintu. Yesike tersenyum sedikit. Bala bantuan akhirnya tiba. Orang yang datang adalah Tianjing. Saat melihat kemunculan manusia ngengat, Tianjing pun ikut terkejut, namun saat melihat kondisi Yesike, ia pun langsung menghampiri dan membantunya berdiri. Kamu akhirnya di sini. Yesike menghela napas lega. Dengan bergabungnya Tianjing, dia tidak lagi berjuang sendirian. Manusia ngengat ini kelihatannya sangat menjijikkan. Tianjing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Haha, ini dia yang lagi cari mati. Zhao Rou perlahan berjalan keluar dari belakang manusia ngengat. Tianjing pun memahami konspirasinya dan ingin segera mencekiknya hingga mati, tetapi dihalangi oleh manusia ngengat. Monster sialan. Tianjing menendang namun berhasil dihalangi oleh lengan tebal si manusia ngengat. Sosok tinggi ini melindungi Zhao Rou tanpa titik buta apapun. Zhao Rou, Biro Keamanan Nasional ada di sini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kata Tianjing. Aku sudah memilikinya, mengapa aku harus melarikan diri? Zhao Rou berkata dengan nada meremehkan, selama kita meninggalkan Tiongkok, eksperimen HST tidak akan dianggap gagal. Kalian semut telah mencoba merusak perbuatan baikku beberapa kali. Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mundur dulu? Tianjing bertanya dengan suara rendah. Tidak, jika kita biarkan mereka lolos, kita akan mendapat masalah, dan mereka akan kehilangan banyak nyawa. Yesike tidak akan pernah membiarkan Zhao Rou dan manusia ngengat pergi hari ini. Ramuan percobaan HST telah selesai. Jika Zhao Rou diizinkan memproduksinya secara massal, akan ada ratusan atau ribuan Mothman. Ini akan menjadi bencana bagi China. Untungnya, Yesike menemukan konspirasi itu tepat waktu, dan ramuan itu tidak dapat diproduksi secara massal tepat waktu, jadi hanya ada satu salinan. Yesike mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat bola lampu di langit-langit. Tuan Ye, berhati-hatilah. Tiba-tiba, Tianjing mendorong Yesike dengan keras, dan sosok manusia ngengat melesat lewat, menghantam langit-langit, dan langsung memecahkan beberapa bola lampu. Tuan Ye, jangan terganggu. Tianjing berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Jika dia tidak mendorongnya tepat waktu sekarang, Yesike mungkin telah terluka parah. Tianjing, cepatlah, hancurkan lampu-lampu itu, hanya tersisa satu. Yesike tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras. Oh, baiklah. Tianjing sedikit bingung, tetapi tetap mengikuti permintaan Yesike dan melepaskan kekuatan internalnya yang kuat. Deretan lampu di atas semuanya pecah. Yesike melakukan hal yang sama dan segera memecahkan puluhan bola lampu. Kecerahan ruangan langsung meredup. Ingat, hanya tersisa satu. Yesike berkata dengan keras. Tianjing mengayunkan tinjunya dan menghancurkan bola lampu. Hanya ada satu bola lampu besar yang tersisa di tengah ruangan, dan ruangan itu sudah sangat gelap. Cepat, bunuh mereka semua. Meskipun Zhao Rou tidak tahu apa yang dilakukan Yesike, dia tetap segera memberi perintah kepada manusia ngengat. Tetapi yang anehnya adalah manusia ngengat itu berdiri diam di sana dan mengabaikan kata-kata Zhao Rou. Cepatlah, beraninya kau melanggar perintah. Zhao Rou berteriak keras. Sang manusia ngengat perlahan mengangkat kepalanya dan menatap satu-satunya lampu yang tersisa di langit-langit. Dia menerkamnya dan berbaring langsung di langit-langit sambil membelai bola lampu seolah-olah itu adalah mutiara malam.
Ye terkekeh pelan. Ngengat tertarik pada cahaya. Bahkan Mothman, yang memiliki setengah gen ngengat di tubuhnya, tidak dapat menghindari naluri ini. Sekarang adalah kesempatan yang sempurna. Tinju pemecah udara. Ye mengedarkan energi internalnya dan memusatkan semua energi internal yang tersisa di tangan kanannya. Targetnya adalah kepala Mothman. Dia berteriak keras dan terbang. Sebelum tinjunya tiba, angin tinjunya sudah tiba. Angin tinju yang kuat bersiul lewat. Apakah dia bisa berhasil atau tidak tergantung pada pukulan yang satu ini. Ledakan. Setelah bunyi ledakan keras, lampu terakhir padam dan ruangan menjadi gelap. Bab 258. Hening, ruangan menjadi sunyi. Tuan Ye, apakah Anda baik-baik saja? Tianjing dengan jelas melihat dua bayangan gelap jatuh dari langit-langit, dan bergegas membantu Ye berdiri. Batuk, batuk, aku baik-baik saja. Ye terbatuk keras beberapa kali, suaranya agak lemah. Sekarang kekuatan internal tubuhnya pada dasarnya telah habis. Ledakan. Tiba-tiba dalam kegelapan, keduanya mendengar suara pintu dibanting. Ye segera berdiri, dan Tianjing mengeluarkan lampu portabel dari sakunya. Saat lampu menyala, sesosok mayat tergeletak di samping mereka berdua. Itu adalah Mothman yang sebelumnya. Kepalanya telah kempes sepenuhnya dan dia tidak bergerak. Dia lebih mati daripada mati. Ye dan Tianjing menghela napas lega. Mereka akhirnya membunuh monster ini. Terus terang saja, mereka berdua hampir kelelahan. Jika Mothman belum mati, mereka akan mendapat masalah. Aku akan mengejar Zhao Rou, kamu cepat pergi ke jalan aman tempat dokter Li Hua dan yang lainnya berada. Ye dengan hati-hati menemukan bahwa tidak ada jejak Zhao Rou di ruangan itu. Jelaslah dia telah menyelinap pergi saat ruangan masih gelap. Ye harus menangkapnya kali ini. Baiklah, hati-hati. Rekan-rekan kita dari Biro Keamanan Nasional telah memblokir tempat ini. Jika kalian menemukannya, temui mereka di pintu secepatnya. Tianjing mengangguk, dan mereka berdua berpisah untuk mencari. Ye tiba di koridor dan melihat Zhao Rou sedang berjongkok di tanah sambil menatapnya dengan dingin. Zhao Rou sudah kehabisan akal. Saat dia melihat Ye keluar, dia tahu bahwa manusia ngengat telah mati. Ye berjalan perlahan ke arahnya. Zhao Rou tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia hanya berjongkok di tanah tanpa suara dan menatapnya dengan tenang. Zhao Rou, menyerahlah. Ye berkata dengan ringan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan ingin menarik Zhao Rou berdiri. Dia tidak bermaksud menggunakan kekerasan. Zhao Rou harus diserahkan kepada hukum untuk dihukum. Rencana yang saya rencanakan dengan matang telah gagal. Zhao Rou perlahan mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tersenyum, tetapi itu adalah senyum pahit. Rencanamu telah menyebabkan kematian banyak orang. Kebaikan akan menang atas kejahatan, dan kegagalanmu tidak dapat dihindari. Ye menyingkirkan tangannya dan berkata dengan tegas. Kejahatan tidak dapat mengalahkan kebaikan. Haha, Tuan Ye, apakah tindakanmu itu benar-benar dapat mewakili keadilan? Jika kau tidak ada, tidak akan ada yang dapat menemukanku. Zhao Rou tertawa terbahak-bahak. Ye menatap wanita di depannya dan merasakan hawa dingin di hatinya. Sayang sekali. Kami tetap gagal di menit-menit terakhir. Saya merasa sangat malu pada diri saya sendiri. Zhao Rou menghela nafas dan berkata. Guru, siapa gurumu? Ye tiba-tiba menjadi waspada. Mungkinkah Zhao Rou bukanlah dalang sebenarnya di balik semua ini? Apakah ada orang lain di belakangnya? Suatu hari kau akan mengetahuinya. Zhao Rou berkata, program HST sangat sempurna. Manusia bisa mendapatkan tubuh yang lebih sempurna dan umur yang lebih panjang, dan kita juga bisa mendapatkan manfaat yang besar. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan? Menurutku Mothman tidak secantik itu. Ye berkata dengan nada sinis. Lebih baik dikatakan bahwa dia menjijikkan dan jelek daripada jelek. Pemikiran manusia tidak akan pernah bisa dipisahkan dari permukaan, jadi mustahil untuk membuat terobosan. Zhao Rou berkata dengan dingin. Rencanamu kedengarannya sangat muluk, tetapi apakah membunuh begitu banyak orang adalah tindakan yang benar? Ye mengutuk. Wanita di depannya benar-benar gila dengan pikiran yang kacau. Semua itu adalah pengorbanan yang perlu dilakukan. Tanpa pengorbanan ini, tidak akan ada kemajuan. Zhao Rou tertawa terbahak-bahak. Ye tidak ingin memperhatikan wanita ini lagi. Dia melangkah maju dan ingin meraih wanita ini. Mendengarkan kata-katanya, pandangan dunianya hampir runtuh.
Apa kau pikir kau bisa menangkapku dengan mudah? Karena kau telah menghancurkanku, aku akan binasa bersamamu. Zhao Rou berteriak, mengeluarkan remote control dari sakunya, menekan tombolnya, dan alarm segera berbunyi di dalam gedung. Sistem penghancuran diri telah diaktifkan. Bangunan itu akan segera meledak. Ye Shikai, aku akan menunggumu di bawah. Setelah Zhao Rou selesai berbicara, dia mengeluarkan kapsul kecil dari sakunya. Ye Shikai mengambil langkah cepat dan langsung datang ke sisinya. Dia memukulnya hingga pingsan dengan pisau. Saat mengambil kapsul itu, Ye Shikai mencium bau samar sianida. Seperti yang diduga, dia ingin bunuh diri dengan meminum racun. Alarm itu berbunyi makin keras. Ye Shikai tidak punya waktu untuk menunda. Dia mengangkat Zhao Rou, berlari lebih cepat, dan melompat keluar jendela. Ledakan. Ye Shikai memecahkan kaca menjadi berkeping-keping dan menggunakan tenaga dalamnya untuk menjatuhkannya perlahan ke tanah. Ledakan. Begitu Ye Shikai menyentuh tanah, ledakan dahsyat terdengar di belakangnya. Api menyembur keluar dari jendela. Gelombang udara kuat yang dihasilkan oleh ledakan itu membalikkan tubuh Ye Shikai. Tuan Ye, apakah Anda baik-baik saja? Ye Shikai tersadar dan perlahan bangkit dari tanah. Tiba-tiba, Tianjing berlari dari belakangnya dan menepuk pundaknya. Untung saja dia masih hidup. Ye Shikai menunjuk Zhao Rou yang masih pingsan di sampingnya dan berkata dengan tenang, bawa dia keluar dan serahkan dia padamu. Oke. Setelah Tianjing berkata demikian, dia menggendong Zhao Rou dan membawa Ye Shikai keluar dari pabrik. Tuan Ye, terima kasih banyak. Li Hua meraih tangan Ye Shikai dan berkata dengan penuh semangat. Melihat semua anggota tim peneliti diselamatkan dan saling berpelukan, merasa bersyukur karena selamat dari bencana, Ye Shikai akhirnya tersenyum, berpikir bahwa perjalanan itu tidak sia-sia. Tuan Ye, apakah kalian semua baik-baik saja? Pada saat ini, Jin Li datang. Biro Keamanan Nasional dan Kepolisian pada dasarnya dikirim, seluruh pabrik diblokir, dan Jingxi dan yang lainnya juga mendapat cukup bukti. Hebat, kasus Motman akhirnya terpecahkan. Jin Li mendesah. Dalam beberapa hari terakhir, polisi dan Biro Keamanan Nasional telah menangani kasus ini hampir siang dan malam, dan sekarang, kebenaran telah terungkap. Haha, dasar bajingan, kau cukup kuat. Pada saat ini, Zhang Ting memukul dada Ye Shikai dengan keras. Zhang Ting dalam suasana hati yang baik karena kasusnya telah terpecahkan. Namun mengapa namanya menjadi skumbak lagi? Ye Shikai tidak akan terlalu peduli tentang ini. Kasusnya terpecahkan dan semua orang senang. Tianjing juga mengacungkan jempol pada Ye Shikai. Dari pembunuhan Cheng Mei dan Sun Yu hingga kebenaran yang terungkap sekarang, hanya butuh seminggu untuk misteri buatan manusia ini akhirnya terpecahkan. Xiao Ye, bagus sekali. Song Tian dan Lin Dong juga menunjukkan senyum puas dan memegang tangan Ye Shikai dengan erat. Baiklah, kasusnya sudah terpecahkan. Ayo berkemas. Aku akan mentraktirmu makan. Ayo kita rayakan. Tianjing berkata dengan gembira kepada Jingxi dan orang lain di belakangnya, lalu menepuk bahu Ye Shikai. Tuan Ye, mari bergabung. Oke. Ye Shikai mengangguk sedikit. Sementara semua orang bersorak, Ye Shikai perlahan berbalik dan menatap malam yang gelap. Apakah kasus Motman benar-benar berakhir? Bab 259. Di rumah sakit Tianjing. Ye Shikai datang mengunjungi Xie Dong sambil membawa sekeranjang buah. Tuan Xie, bagaimana kesehatan Anda? Ye Shikai berkata ringan kepada Xie Dong yang terbaring di ranjang rumah sakit. Jauh lebih baik. Terima kasih, Tuan Ye. Xie Dong tersenyum tipis. Tuan Ye, saya dengar Anda sudah memecahkan kasusnya, kan? Ya, Tuan Xie, silakan lihat. Ye Shikai memberinya selembar koran. Judul beritanya adalah tentang kasus pabrik kimia yang terpecahkan tadi malam. Xie Dong melihat koran dan menghela napas lega. Tuan Xie, apakah Anda tahu siapa yang membunuh istri Anda? Tiba-tiba, Ye Shikai menatap wajah Xie Dong dengan tatapan tajam. Ye Shikai dengan tajam menyadari bahwa wajah Xie Dong sedikit berubah dan jari-jarinya gemetar. Kaulah yang membunuh mereka, benar kan, Motman? Ye Shikai berkata dengan terkejut, perlahan berdiri, dan menatap Xie Dong yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan penuh arti. Oh, Tuan Ye, Anda orang yang pintar. Wajah Xie Dong tenggelam. Dia terdiam lama sebelum mengucapkan satu kalimat. Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak bertemu dengan Motman sebelumnya di Taman Biokimia. Ye Shikai berkata perlahan. Mengingat perkataan dokter Li kemarin,
Ye Shike terkejut saat mengetahui bahwa Mothman sebelumnya tidak ada di pangkalan sama sekali. Pada awal kasus ini, saya selalu bertanya-tanya mengapa Cheng Mei dan Sun Yu sama-sama terbunuh, tetapi Anda hanya terluka parah dan jatuh ke sungai. Ye Shike berkata, tiba-tiba meninggikan suaranya dan menunjuk Xiedong. Karena Mothman itu sebenarnya kamu. Ye Shike berkata dengan tegas. Kaulah yang membunuh Cheng Mei dan Sun Yu dengan tanganmu sendiri. Ye Shike berkata dengan dingin. Pria di depannya membunuh tunangannya dengan tangannya sendiri. Ya, benar, itu karena mereka semua pantas mati. Xiedong berkata sambil menggertakkan giginya. Ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajahnya dan tinjunya terkepal erat. Aku pernah membaca informasimu sebelumnya. Mantan istrimu tenggelam secara tidak sengaja, dan kemudian kau menerima Cheng Mei yang mengejarmu, kan? Ye Shike bertanya. Huff, itu sama sekali bukan kecelakaan. Jelas keluarga Cheng Mei yang melakukannya. Xiedong berkata dengan dingin, lalu terjatuh di ranjang rumah sakit seolah-olah dia kehilangan tenaga. Saya selalu mengira mantan istri saya meninggal dalam sebuah kecelakaan, sampai suatu hari seorang wanita datang. Xiedong berkata perlahan. Dia menunjukkan sebuah video. Istri saya didorong ke sungai oleh dua pria. Ketika Xiedong mengatakan ini, ekspresi ganas muncul di wajahnya, giginya terkatup, dan kemarahannya terlihat jelas dalam kata-katanya. Istri saya jelas dibunuh. Saya berlutut di depan wanita itu, berharap dia akan mengatakan yang sebenarnya, lalu dia menunjukkan beberapa foto. Di sebuah kafe, di depan dua pria yang mendorong istriku ke dalam air, jelas terlihat Cheng Mei dan orang tuanya. Xiedong meneteskan air mata kesakitan. Saat itu saya tidak dapat mempercayainya, tetapi setelah memikirkan sikap Cheng Mei terhadap saya, semuanya menjadi masuk akal. Ye Shike tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Dia telah memilah-milah pikirannya tadi malam. Alasan mengapa Xiedong membunuh Cheng Mei secara pribadi pasti ada hubungannya dengan hubungan sebelumnya. Namun Ye Shike tidak menyangka bahwa Cheng Mei, demi mengejar Xiedong, justru bersikap kejam hingga berencana bersama orang tuanya untuk membunuh mantan istri Xiedong. Jadi kamu merencanakan balas dendammu. Benar sekali. Kemudian, wanita itu mengatakan kepada saya bahwa selama saya bersedia menyetujui salah satu permintaannya, dia dapat membantu saya membalas dendam dan saya tidak perlu takut pada polisi. Ketika Xiedong mengatakan ini, sedikit kesedihan muncul di wajahnya. Menjadi manusia ngengat, ya. Kamu benar. Xiedong mengangguk, memperlihatkan ekspresi garang. Saya berpura-pura sudah pulih dari kesedihan atas kematian mantan istri saya, dan secara alami menerima Cheng Mei, dan berpura-pura jatuh cinta, hanya untuk melonggarkan kewaspadaan mereka. Bagaimana dengan Sun Yu? Mengapa kau ingin membunuhnya? Ye Shike bertanya. Sun Yu adalah anak angkat orang tua Cheng Mei. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, mereka memperlakukannya seperti anak mereka sendiri. Xiedong menjelaskan. Tidak heran kau membunuh semua anak mereka. Ini lebih menyiksa daripada membunuh mereka dengan tanganmu sendiri. Ye Shike menyalakan sebatang rokok dan menarik napas dalam-dalam. Itu adalah rencana yang kejam untuk membunuh mereka semua. Haha, sekarang mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Setelah mendengar ini, wajah Ye Shike menjadi hitam. Mereka membunuh anak-anak orang lain. Orang tuanya pasti menangis sampai mati di toilet. Namun pada analisis akhir, ini semua adalah kesalahan mereka sendiri. Pasti ada sesuatu yang penuh kebencian pada orang yang menyedihkan. Saat kami menemukanmu, tubuhmu penuh luka. Itu pasti karena kau jatuh ke tanah. Kata Ye Shike sambil mengeluarkan sebuah foto dari sakunya dan meletakkannya di depan Xiedong. Ini adalah selokan. Kamu masuk ke sungai dari sana. Kata Ye Shike. Satu kesalahan yang dilakukan Xiedong adalah ia melompat ke sungai. Berdasarkan jalur sungai di bawah jembatan Hunsi, tidak mungkin Xiedong ditemukan di sana. Ini berarti Xiedong berbohong. Selalu ada celah. Xiedong mendesah. Ada satu hal lagi yang tidak ku mengerti, mengapa kamu muncul di jembatan Huatong? Ye Shike sedikit bingung. Dia tidak dapat memahami keraguan ini. Obat yang saya suntikkan adalah produk yang tidak lengkap. Saya harus meminum penawarnya setiap hari agar tetap hidup. Jadi, mereka menggunakan ini untuk mengancammu, kata Ye Shike. Benar sekali. Mereka memintaku untuk muncul di jembatan Huatong setiap malam. Xiedong tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah ketika mengatakan hal ini. Sekarang mereka sudah mati. Tidak lama lagi aku juga akan mati. Tuan Ye, Anda bisa menangkap saya sekarang.
Siedong mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Ye Shikai untuk memborgolnya. Ketika seseorang hendak meninggal, kata-katanya lembut. Ketika seekor burung hendak mati, tangisannya sedih. Ye Shikai berkata dengan lembut. Tuan Xie, jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, Ye Shikai berbalik dan pergi. Bagi Siedong, musuhnya telah mati, dan dendamnya telah terbalaskan. Dia juga seorang miskin. Tanpa penawarnya, Siedong mungkin akan mati dalam beberapa hari. Ye Shikai tidak tertarik menangkap orang yang sekarat. Setelah meninggalkan rumah sakit, Ye Shikai pergi ke kantor polisi dan mengembalikan dokumen kuasa yang diberikan kepadanya oleh Song Tian. Song Tian juga mengadakan pesta perayaan untuk Ye Shikai di kantor polisi, tetapi Ye Shikai menolak lamaran tersebut, yang membuat Zhang Ting sedikit tidak senang. Kemudian, Ye Shikai pergi ke warung makan bersama Tian Jing dan yang lainnya untuk makan. Ye Shikai kembali ke komunitas, perlahan berjalan ke balkon, menatap sinar matahari yang cerah, dan merasa sedikit emosional. Dalam sehari semalam, ada satu waktu yang sangat gelap. Periode waktu ini adalah kegelapan sebelum fajar. Ye Shikai duduk di kursi, menikmati sinar matahari yang diperolehnya dengan susah payah. Beberapa hari kemudian, Ye Shikai menerima pemberitahuan dari rumah sakit bahwa Siedong telah meninggal. Pada titik ini, kasus Mothman berakhir. Bab 260. Setelah kasus Mothman, Biro Keamanan Nasional dan kantor polisi merasa lega. Atasan mereka sepenuhnya memblokir seluruh grup Cheng Yang dan menghancurkannya. Di penjara Biro Keamanan Nasional, seorang wanita meringkuk di sudut tanpa berkata apa-apa. Wanita itu adalah Zhao Rou. Pada saat ini, dia acak-acakan dan telah kehilangan kecantikannya yang biasa. Dia telah dalam kondisi tidak makan atau minum sejak dia ditangkap. Suara mendesing. Sebuah bayangan hitam melintas dan tiba-tiba berhenti di depan sel, menatap diam-diam ke arah Zhao Rou yang ada di dalam. Zhao Rou juga perlahan mengangkat kepalanya dan menatap bayangan hitam itu, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tetapi senyuman ini sangat aneh. Akhirnya tiba. Zhao Rou bergumam pada dirinya sendiri. Pria itu tidak menjawab. Dia mengeluarkan sebuah kapsul kecil dari sakunya dan langsung melemparkannya ke dalam, lalu melirik Zhao Rou. Zhao Rou tidak menunjukkan kepanikan, dia juga tidak memanggil penjaga. Dia tampaknya telah mengantisipasi semua ini. Dia dengan tenang mengambil kapsul itu dan langsung menelannya, seperti minum obat biasa. Beberapa detik kemudian, darah perlahan mengalir dari sudut mulut Zhao Rou. Tubuhnya kehilangan kekuatan dan dia terjatuh ke tanah. Bayangan di luar sel memperhatikan segalanya tanpa bersuara, lalu pergi dan menghilang dalam kegelapan malam. Pagi selanjutnya, Ye Shikai bangun pagi-pagi dan pergi lari pagi di sekitar komunitas. Setelah kasusnya ditangani, dia merasa benar-benar santai. Ye Shikai pergi ke perusahaan dan langsung menuju ke sana. Tampaknya Ye Shikai tidak pernah terlalu memperhatikan pekerjaannya di Departemen Hubungan Masyarakat. Dia meminta cuti dari waktu ke waktu. Sambil membawa setumpuk informasi ke posisi tersebut, Ye Shikai melihat sekelompok gadis dari Departemen Hubungan Masyarakat duduk bersama, tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Sudah dengar. Seorang pria tampan datang ke perusahaan hari ini dan langsung menuju kantor presiden. Dia pasti putra dari keluarga kaya. Seorang gadis menutup mulutnya dan bergosip. Presiden kita sangat cantik di Yanjing, dan ada banyak sekali pemuda yang mengejarnya, kata orang lainnya. Kenapa kamu jadi nimfo? Apa kamu setampan presiden? Mendengar hal itu, gadis itu pun menjadi putus asa. Menurutku, Ye yang tampan itu cukup baik. Bukankah aku melihat ketua Tim Wan pergi menemuinya beberapa hari yang lalu? Dan Menteri An juga sangat dekat dengannya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Bergabunglah denganku. Setelah Ye Shikai selesai mengatur dokumen, dia memindahkan kursi dan duduk. Baiklah, Ye yang tampan, apakah kamu punya pacar? Kata seorang gadis dengan penuh semangat. Aku ingat waktu kita di pesta, aku bilang kalau aku sudah menikah. Ye Shikai tampak tidak senang. Kami pikir itu alasanmu. Tapi karena kamu, Ye yang tampan, sudah menikah, mengapa kami belum melihatnya datang? Kata gadis lainnya. Ye Shikai mendesah dalam hatinya, bagaimana mungkin aku tidak pernah melihat Su Qingyu, Cheomu. Dia biasanya sibuk, jadi dia tidak datang. Lagi pula, kami sangat mesra. Ye Shikai menekankan di akhir. Dia jelas merasakan bahwa setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, wajah banyak gadis tiba-tiba menjadi gelap. Meskipun temanku sangat menawan, dia sudah punya pacar. Lupakan saja,
Mari kita bicarakan tentang presiden. Pria itu sangat tampan dan tampaknya sangat kaya. Melihat mereka tidak bisa menggoda Yesikai, gadis-gadis itu hanya bisa mengganti topik pembicaraan dengan kecewa. Apa? Siapa orang itu? Setelah mendengar ini, Yesikai tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan bertanya. Saat dia melihat semua mata gadis-gadis tertuju padanya, Yesikai menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan tersenyum canggung. Aku juga tidak tahu. Aku mengendarai mobil mewah ini ke sini. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan melihat arlojinya. Saya mungkin sudah di sini selama setengah jam. Maaf, saya ada urusan. Saya harus pergi dulu. Yesikai membuat alasan dan meninggalkan Departemen Hubungan Masyarakat. Dia ingin melihat siapa yang mencari Su Qingyu. Yesikai naik lift langsung ke lantai atas. Begitu dia keluar dari lift, dia langsung berjalan menuju kantor. Hei, Yesikai, apa yang sedang kamu lakukan? Presiden sedang berbicara dengan orang lain. Yesikai mendorong pintu kantor tanpa menghiraukan peringatan Zhuang Yan. Sebelum dia masuk, dia melihat wajah putih mulus dengan senyum menawan. Dia memang seorang pria yang tampan. Tampaknya dia hendak keluar, tetapi dia kebetulan bertemu Yesikai yang datang masuk. Halo. Pria itu tersenyum pada Yesikai karena sopan. Yesikai dapat mengetahui bahwa bahasa Mandarin pria itu tidak diucapkan dengan baik dan memiliki aksen Hong Kong dan Makau yang kental. Halo. Yesikai juga berkata sambil tersenyum, lalu berjalan memasuki kantor, tidak lupa menoleh ke belakang ke arah punggung pria itu. Hehe, apakah aku mengizinkanmu masuk? Su Qingyu mengangkat kepalanya dan melihat Yesikai yang masuk, dan berkata dengan ringan. Yesikai melihat sekeliling dan menemukan 2 cangkir teh di atas meja di depan sofa. Istri, siapa orang itu? Yesikai langsung ke intinya dengan nada tenang. Pengejarku, ada apa? Su Qingyu mencibirkan bibirnya, tampak puas. Beraninya kau bertemu dengan orang lain tanpa sepengetahuan suamimu. Yesikai berkata sambil berpura-pura marah. Dia tahu betul karakter Su Qingyu. Dia selalu bersikap dingin terhadap orang luar dan bawahannya, dan dia hanya akan menunjukkan amarahnya kepada Yesikai. Kamu boleh punya pacar di luar, tapi aku tidak boleh punya pelamar. Su Qingyu membalikkan kursi bos. Baiklah, kalau begitu kamu terima saja. Aku akan mencari orang lain di luar. Yesikai berpura-pura pergi, dengan sedikit senyum di wajahnya. Beraninya kau. Benar saja, dalam waktu 3 detik, sebelum Yesikai bahkan mencapai pintu, Su Qingyu tiba-tiba berteriak, jika kau berani pergi, aku akan memberitahu ayah kita. Haha, sudah kuduga, istriku, kamu memang yang terbaik. Yesikai juga berbalik, menunjukkan senyuman di wajahnya, dan tiba-tiba secangkir kopi panas muncul di tangannya seperti trik sulap dan meletakkannya di meja Su Qingyu. Kemudian dia berjalan ke ujung Su Qingyu dan duduk di meja. Aku ingat ayahku berkata bahwa jika kamu tidak mendengarkan, dia akan membiarkanku memukulmu. Yesikai berkata nakal dengan senyum aneh di wajahnya. Kamu berani. Su Qingyu berkata, lalu melindungi dadanya dengan tangannya, seolah-olah Yesikai akan melakukan sesuatu yang buruk. Tentu saja tidak, istriku sangat baik. Yesikai tertawa dan menunjuk kedua cangkir teh di atas meja kopi. Baiklah, jangan membuat masalah lagi. Siapa pria itu? Yesikai berkata sambil tersenyum. Kita hanya rekan bisnis. Kamu cemburu padanya karena dia sedikit tampan. Su Qingyu berkata dengan ekspresi bangga dan lega di wajahnya. Fakta bahwa Yesikai cemburu menunjukkan bahwa dia peduli terhadap Su Qingyu di dalam hatinya. Bersambung.